Shalom, damai sejahtera buat bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Shalom dan sukacita Ruah Kodes atau sukacita Roh Kudus selalu melimpah di dalam hati dan selalu melimpah di dalam pikiran bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapa Yahweh, Besem Yesua Masya, Ruah Kodes selalu menyertai dan memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, selalu memberkati kita dan menyertai dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, di video YouTube Siraman Rohani ini saya akan mengambil topik apa tujuan Elohim menciptakan nyamuk. Jadi topik pembicaraan saya di video YouTube Siraman Rohani umat Nasrani atau umat Kristen ini adalah apa tujuan Elohim menciptakan nyamuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, nyamuk adalah merupakan makhluk hidup yang sangat dibenci oleh manusia. Karena bagi manusia, nyamuk tidak ada untungnya bagi manusia atau tidak bermanfaat bagi manusia. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, apakah memang benar bahwa nyamuk itu tidak menguntungkan bagi manusia? Mungkin bagi kita nyamuk itu tidak menguntungkan atau tidak menghasilkan duit bagi kita, tetapi bagi orang-orang lain dengan adanya nyamuk itu bisa mendatangkan duit, keuntungan, bahkan kekayaan kepada mereka. Dan nyamuk juga itu sangat bermanfaat bagi hewan-hewan yang lainnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, nyamuk itu ada juga bermanfaatnya buat manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Karena semua makhluk yang diciptakan Bapa Yahweh di dunia fana ini tidak ada yang sia-sia. Seperti nyamuk, babi, dan binatang-binatang yang lainnya itu tidak ada yang sia-sia atau tidak ada yang percuma diciptakan Tuhan. Meskipun tidak bermanfaat bagi manusia, tetapi bagi manusia-manusia lain bermanfaat, atau bagi hewan dan tumbuhan itu bermanfaat. Jadi Tuhan menciptakan semua makhluk di dunia fana ini, baik itu hewan dan tumbuhan, itu ada manfaatnya bagi manusia dan manfaatnya bagi makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Dan Bapa Yahweh, tujuan Bapa Yahweh menciptakan nyamuk, apa sajakah tujuan Bapa Yahweh menciptakan nyamuk? Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, saya akan memberitahukan apakah tujuan Bapa Yahweh menciptakan nyamuk ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari, Elohim menciptakan nyamuk, Bapa Yahweh menciptakan nyamuk itu bermanfaat bagi manusia juga. Meskipun nyamuk itu mendatangkan penyakit seperti malaria, demam berdarah yang dapat menyebabkan kematian, tetapi dengan diciptakannya nyamuk dapat juga membantu kehidupan manusia di dunia yang fana ini. Dan di sini saya akan memberitahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, apakah manfaat nyamuk bagi manusia.
dan bagi hewan-hewan yang lain. Dan yang pertama adalah manfaat nyamuk dimulai dari larvanya. Yang pertama, larva nyamuk ini hidup di dalam air. Dan fungsi dari larva nyamuk yang hidup di dalam air ini adalah fungsi atau tujuannya diciptakannya adalah supaya membersihkan air. Jadi larva nyamuk yang ada di dalam air ini adalah membersihkan air. Karena larva nyamuk hidup di dalam air dan makan detritus, saudara-saudara. Di mana detritus ini adalah organik hasil proses penguraian sampah organik yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Jadi detritus adalah proses penguraian organik hasil proses penguraian sampah organik, baik itu dari hewan dan baik itu dari tumbuhan. Dan dengan memakan detritus dan di dalam air ini, maka air itu bisa bersih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari, kalau melihat ada nyamuk di kolam atau di bak yang besar, jangan terlalu dirisaukan dengan adanya larva-larva nyamuk yang terdapat di dalam, karena itu berfungsi untuk membersihkan air. Karena makanan dari larva ini adalah organik, hasil penguraian sampah organik yang dari hewan dan tumbuhan. Dia memakan detritus. Jadi larva nyamuk ini memakan detritus yang berasal dari hasil proses penguraian sampah organik hewan dan tumbuhan. Sehingga air itu jadi bersih. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, juga fungsi yang kedua atau manfaat yang kedua dari larva nyamuk adalah di mana larva nyamuk itu menghasilkan zat nitrogen yang sangat bermanfaat bagi ekosistem tanaman makanan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, manfaat yang kedua dari nyamuk adalah manfaat dari larvanya, yaitu membersihkan air. Dan manfaat yang kedua adalah larva nyamuk menghasilkan zat nitrogen yang sangat bermanfaat bagi ekosistem tanaman. Dan manfaat yang kedua dari nyamuk adalah nyamuk dewasa itu adalah predator bagi katak, cicak, kadal. Jadi nyamuk dewasa ini adalah predator bagi katak, cicak, dan kadal. Di mana katak, cicak, dan kadal ini makanan utamanya adalah nyamuk. Jadi dengan memakan nyamuk, maka itu berfungsi sebagai rantai makanan, sehingga nyamuk juga berperan dalam menjaga keberlangsungan hidup di bumi. Jadi manfaat nyamuk adalah sebagai bahan makanan bagi hewan-hewan lainnya seperti katak, cicak, dan kadal. Karena kalau tidak ada nyamuk, maka katak, cicak, dan kadal akan kelaparan dan bisa kekurangan makanan. Jadi dengan adanya nyamuk ini adalah berperan juga sebagai menjaga keberlangsungan hidup bagi hewan-hewan
di bumi ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, manfaat yang ketiga daripada nyamuk adalah dengan adanya nyamuk dapat mendorong pengetahuan dan teknologi. Dan dengan adanya nyamuk bisa dapat memberi keuntungan bagi manusia yang lainnya, yaitu dengan membuat obat nyamuk dari tumbuh-tumbuhan atau dari bahan-bahan yang lainnya, sehingga dengan membuat obat nyamuk tersebut, baik itu obat nyamuk alami atau elektrik, itu dapat menghasilkan duit bagi manusia-manusia yang lainnya. Dan itu bisa mendapatkan dengan dibangunnya pabrik-pabrik nyamuk, baik itu pabrik nyamuk yang bahannya dari bahan alami dan dari zat-zat kimia, maka itu bisa mendapatkan keuntungan bagi orang yang mengusahakan pabrik pembuatan racun nyamuk, dan bisa mendatangkan tenaga kerja yang banyak sehingga mengurangi pengangguran. Dan juga manfaat nyamuk adalah yang lainnya adalah membantu perkembangan ekonomi global. Jadi nyamuk itu dapat membantu perkembangan ekonomi global juga. Dan nyamuk juga menjadi indikator kebersihan, sehingga memotivasi manusia agar hidup bersih. Seperti tidak menumpuk baju kotor dalam kamar. Karena kalau baju kotor banyak dalam kamar, itu tempat bersarangnya nyamuk-nyamuk. Dan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan adanya nyamuk mendorong kita untuk tidak membuang sampah sembarangan. Mendorong kita juga untuk rajin membersihkan bak mandi, sehingga tidak mengundang nyamuk demam berdarah. Dan nyamuk juga dapat memicu ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Dan nyamuk juga merupakan makhluk hidup yang sangat menguntungkan juga bagi manusia-manusia yang lain. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, juga nyamuk dapat memacu riset ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, jadi Bapak Yahweh atau Elohim, Bapak Yahweh menciptakan nyamuk ini ada tujuannya dan ada manfaatnya juga bagi manusia, bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi janganlah kita terlalu membenci nyamuk, meskipun mendatangkan penyakit bagi kita seperti demam berdarah, malaria, atau penyakit-penyakit lainnya yang mendatangkan kematian bagi kita. Tetapi nyamuk juga itu ada manfaatnya buat
manusia, hewan, dan tumbuhan yang lainnya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini, itulah tujuan Elohim menciptakan nyamuk. Jadi saya akan mengatakan sekali lagi bahwa tujuan Elohim menciptakan nyamuk ini, yang pertama adalah larvanya yang bisa membersihkan air dengan memakan detritus yang terdapat di dalam air. Dan tujuan larva yang kedua adalah larva nyamuk juga dapat menghasilkan zat nitrogen yang sangat bermanfaat bagi ekosistem tanaman makanan. Jadi itulah manfaat yang pertama dari nyamuk. Dan manfaat yang kedua dari nyamuk adalah nyamuk dewasa itu merupakan predator atau makanan bagi katak, cicak, kadal. Katak, cicak, dan kadal. Sehingga membantu dalam rantai makanan. Membantu dalam keberlangsungan hidup di bumi. Dan manfaat yang ketiga dari nyamuk adalah dapat mendatangkan tenaga kerja dan dapat memberikan pekerjaan bagi orang-orang lain dengan bekerja di pabrik pembuatan obat nyamuk, baik itu obat nyamuk alami maupun dari obat nyamuk yang dari zat-zat kimia. Dan baik itu obat nyamuk yang dibakar maupun obat nyamuk yang obat nyamuk elektrik. Jadi dengan adanya nyamuk ini bisa mendatangkan keuntungan bagi orang-orang lain, bahkan kekayaan bagi orang-orang lain. Dan bisa juga mendatangkan pekerjaan dengan bekerja di pabrik-pabrik pembuatan obat nyamuk. Dan keuntungan yang keempat dari adanya nyamuk adalah nyamuk itu mendorong atau memicu iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan di mana nyamuk itu memacu riset ilmiah. Dengan adanya nyamuk itu memacu riset ilmiah. Dan itulah bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari manfaat daripada diciptakannya nyamuk oleh Bapak Yahweh. Dan saya kira cukup sekian dulu bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari. Siraman rohani umat Nasrani atau umat Kristen saya ini dengan topik apa tujuan Elohim atau Bapak Yahweh menciptakan nyamuk. Jadi sekali lagi janganlah terlalu sedih atau terlalu mengeluh dengan adanya nyamuk ini, karena nyamuk itu juga mendatangkan keuntungan bagi orang-orang lain dan mendatangkan juga keuntungan bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan yang lain. Karena tidak ada ciptaan manusia, karena tidak ada ciptaan Elohim, tidak ada ciptaan Bapak Yahweh yang sia-sia di dunia fana ini. Semua ada manfaatnya. Dan sekian dulu video saya ini, dan jangan lupa bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari subscribe, tekan lonceng, dan apabila ada kekurangan dari video ini mohon dimaafkan. Dan semoga video ini menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mendatangkan berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan jangan lupa video ini di subscribe, tekan lonceng, dan sampai jumpa lagi di video yang lain dengan topik yang lain. Bapak Yahweh Besem Yesus Amasya Wera Kodes, dan Bapak Yahweh sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Bapak Yahweh sang pemilik sorga atau Samayem,
selalu memberkati bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini. Dan sampai jumpa lagi.